Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadal yawm wa syarri ma ba'dah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa salih a'malina. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di bulan Syawal, menjadi pertanda bahwasanya bulan Ramadan sudah kita lalui dan sudah kita tinggalkan bersama. Tentu berlalunya bulan Ramadan masih menyisakan banyak hal, meninggalkan banyak PR yang harus kita evaluasi. Kita merasakan bagaimana grafik keimanan kita meningkat tajam di saat kita berada di bulan Ramadan. Rakaat demi rakaat di setiap malam, 11 rakaat, 23 rakaat, bahkan mungkin barangkali lebih dari itu, mampu kita kerjakan selama hampir sebulan dan tanpa kita sekalipun mengeluh. Pun demikian, kita mampu untuk menahan lapar dan dahaga, bahkan dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa kita. Tidak hanya untuk 1-2 pekan saja, selama 1 bulan penuh, kita pun tak pernah berkeluh kesah. Pun demikian, dengan tilawatil Quranul Karim, hampir sepanjang hari, setiap waktu, lisan ini selalu terbasahi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Namun apa yang terjadi dengan bulan Syawal ini? Dan ini juga barangkali akan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Maka oleh karenanya, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, disinilah satu hal yang perlu kita evaluasi. Kita tidak menginginkan setiap berlalunya bulan Ramadan dari tahun ke tahun, terutama di bulan Syawal, kita terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama dahulu ketika ditanya tentang kondisi sebagian kaum muslimin ketika meninggalkan bulan Ramadan, dan di mana mereka memutus hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dari segala aktivitas ibadah mereka, maka para ulama mengatakan bi'sal qaum. Ternyata para ulama tidak melihat dari semangat juang mereka ketika di bulan Ramadan. Mereka tidak melihat bagaimana pengorbanan yang tinggi selama di bulan suci. Tapi yang dilihat oleh para ulama, apakah ibadah yang selama ini mereka rutinkan di bulan Ramadan berdampak positif dan bisa berkelanjutan dan berkesinambungan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Ini yang menjadi titik perhatian para ulama. Maka tatkala seorang hamba hanya menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah di bulan Ramadan kemudian terputus secara total, para ulama tidak ragu untuk mengatakan model orang seperti ini adalah bi'sal qaum, seburuk-buruk manusia. La ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Mereka seakan tidak mengenal Rabbnya kecuali di bulan Ramadan. Mereka seakan-akan tidak mengenal bagaimana beratnya untuk menahan lapar dan dahaga lewat puasa kecuali hanya di bulan Ramadan. Mereka seakan-akan hanya mengenal bacaan Al-Quranul Karim hanya di bulan Ramadan. Mereka seakan-akan hanya mengenal bagaimana beratnya untuk melaksanakan Qiyamul Lail hanya di bulan Ramadan. Padahal Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rabb yang sama kita sembah di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Maka oleh karenanya, disinilah para ulama banyak yang mengatakan la takun ramadhaniyan wa kun rabbaniyan. Janganlah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang sifatnya musiman saja.
menjadi hamba Allah di 1 bulan saja, di bulan Ramadan. Tapi jadilah kalian di antara hamba-hamba yang Rabbani, yang selalu menghamba kepada Allah, beribadah kepadanya, menjalankan ketaatan dan menjauhi segala larangannya, sampai kapanpun dimanapun ia berada. Sampai kapan kita berhenti untuk beribadah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai jenis. Entah puasa, entah qiyamul lail, entah tilawatil Quran, entah sedekah. Sampai kapan kita berhenti beribadah? Apakah kita beribadah hingga berakhirnya bulan Ramadan? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta ya'tiyakal yakin. Hingga datang kepadamu keyakinan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan bahwasanya al-yakin huwal maut. Al-yakin di sini artinya adalah kematian. Maka selama kita masih diberikan kesehatan fisik, kesehatan mental, akal yang sehat, pun demikian dengan fitrah yang masih salimah, maka tidak ada satu alasan yang bisa diterima ketika kita berupaya untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga benar-benar kematian itu menjemput kita semua. Maka selama ajal belum menghampiri kita, maka selama itu ibadah tidak akan terputus dalam roda kehidupan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini dan masih di bulan Syawal, dan ini adalah kajian perdana, ada satu nasihat yang saya tujukan untuk diri saya pribadi sebelum nasihat ini saya sampaikan kepada para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Ada beberapa amalan-amalan yang perlu kita rutinkan mumpung kita masih di bulan Syawal. Yang pertama, marilah kita tingkatkan, kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, permintaan kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla, agar seluruh ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, dan seluruh ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak doa-doa seperti ini. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ataupun dengan doa-doa dengan berbagai bahasa. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengerti apa yang diucapkan oleh seorang hambanya. Maka marilah kita belajar dari potret para sahabat sebagaimana dituturkan oleh Al-Mu'alla ibnu Fadl rahimahullahu ta'ala. Al-Mu'alla ibnu Fadl pernah menuturkan dahulu para sahabat senantiasa berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar diperjumpakan dengan bulan agung dan suci tersebut. Tapi setelah Ramadan berlalu, apa yang terjadi dengan para sahabat? Mereka tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi konten dan isinya dirubah. Permintaannya bukan untuk disampaikan, dihantarkan, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tapi setelah berlalunya bulan Ramadan, mereka memohon kepada Allah ayyataqabbala minhum. Mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diterima amal ibadah. Apakah hanya 1 malam ketika malam Idul Fitri? Tidak. Apakah mereka berdoa selama 1 pekan, 2 pekan? Tidak. Ternyata sittata ashur. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 6 bulan. Kalau kita hitung, berarti 6 bulan itu dimulai dari bulan Syawal. Nanti Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Begitu panjang dan lama memang waktu yang dibutuhkan bagi para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim. Ketika mereka memohon kepada Allah agar seluruh ibadah mereka selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa membutuhkan waktu yang begitu lama sampai 6 bulan? Karena mereka adalah orang-orang yang faham dan yakin bahwa tidak ada satupun di antara manusia ini yang tahu atau mendapatkan bocoran bahwa ibadah mereka diterima oleh Allah. Bahkan kita pun sadar, salat yang mungkin barangkali barusan kita kerjakan, barangkali, dan memang kita yakini tidak ada satupun di antara kita yang tahu apakah salat yang mungkin barangkali barusan kita kerjakan diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyadari hal tersebut, perbanyak doa, permohonan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh
jerih payah, pengorbanan, perjuangan, dan seluruh ibadah kita selama di bulan Ramadan. Maka oleh karenanya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah menuturkan, sebagaimana engkau persiapkan, mungkin berbulan-bulan lamanya untuk menyambut bulan Ramadan, tapi kata Ali bin Abi Thalib, jangan engkau lupakan bagaimana engkau mempersiapkan dan berilah porsi yang lebih besar ketika engkau meninggalkan bulan Ramadan. Maka seakan-akan persiapan yang sejati, yang seharusnya kita berikan porsi yang lebih besar itu adalah bagaimana sikap yang benar tatkala kita meninggalkan, tatkala kita berpamitan dengan bulan Ramadan. Ini yang seharusnya menjadikan perhatian serius bagi kita semua. Oleh karenanya Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kemudian menukilkan firman Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa saja. Maka oleh karenanya, disinilah menjadi perhatian serius. Kita merasakan dan menyaksikan hampir setiap tahun. Banyak di antara kaum muslimin ketika sudah sampai di penghujung bulan Ramadan dan masuk pada malam pertama bulan Syawal dan di tanggal pertama, tanggal kedua bulan Syawal sampai hari-hari berikutnya, mereka seakan meluapkan kegembiraan yang berlebihan. Mereka seakan-akan hanyut dalam euforia kebahagiaan. Seakan mereka adalah orang-orang yang baru dilepaskan dari penjara dunia. Mereka seakan merasakan bahwasanya selama ini Ramadan adalah rintangan besar. Hingga mereka tak bisa untuk melampiaskan nafsu dan syahwatnya. Maka tentunya kita tidak menginginkan seperti mereka. Kita tidak berharap ikut arus layaknya kebanyakan kaum muslimin. Maka oleh karenanya, marilah kita mengikuti jejak para sahabat. Perbanyak doa agar seluruh ibadah kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sebelum yang terakhir, di antara yang perlu kita perbanyak adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kenapa dengan istighfar? Istighfar, astagfirullah, bukan hanya karena kita adalah para pendosa. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, di antara fungsi istighfar itu adalah menambal, menyumpal, mengcover dan menutup kekurangan-kekurangan kita setelah kita beribadah. Maka cobalah kita renungkan, kenapa setelah kita menyelesaikan sholat wajib, kita disunahkan untuk memulai lisan ini dengan membaca astagfirullah sebanyak 3 kali. Kenapa tidak dengan zikir Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah? Para ulama menyebutkan istighfar itulah salah satu di antara upaya kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan gerakan dan ucapan di saat kita sedang melaksanakan ibadah sholat. Kita menyadari bahwasanya terkadang kita merasakan sholat ini kurang khusyuk. Sholat ini mungkin barangkali kurang sempurna. Maka tatkala kita menyelesaikannya dengan ucapan Assalamualaikum kanan dan kiri, kemudian kita langsung menyambungnya dengan istighfar, diharapkan istighfar itu bisa menutup kekurangan-kekurangan kita. Sebagaimana dalam manasik haji. Cobalah kita lihat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah." Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang beberapa manasik haji dalam surat Al-Baqarah. Salah satunya adalah tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah ini adalah salah satu di antara manasik haji yang paling akhir. Maka setelah seseorang itu menyelesaikan semua rentetan manasik haji, apakah kemudian mereka bisa bershopping ria? Apakah hal ini menjadi petunjuk bahwasanya mereka bisa berbangga diri dengan selesainya manasik haji? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan wastaghfirullah, perbanyak istighfar setelah selesai manasik haji. Karena kita tidak tahu apakah haji yang barusan telah kita tuntaskan misalnya terima oleh Allah, apakah haji yang barusan kita kerjakan benar-benar sempurna dan tidak ada kekurangan sama sekali. Itu tidak mungkin. Maka segala kekurangan, ketidaksempurnaan kita di dalam melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan bisa ditambal dengan istighfar. Pun demikian, para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada, sebagaimana tatkala kita selesai kajian, selesai muhadarah, selesai kita menyampaikan materi pelajaran agama misalnya,
Seringkali kita menutupnya dengan doa kafaratul majlis. Cobalah kita renungkan lagi. Di dalam doa kafaratul majlis ini terselip astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa alasan kita beristighfar? Setelah kita menyelesaikan mungkin kajian, muhadharah, atau mungkin barangkali penyampaian materi dan kuliah agama. Karena bagi kami yang menyampaikan materi atau ilmu agama terkadang merasakan keseliu lidah atau ada tutur kata yang kurang tepat atau mungkin barangkali sikap yang tidak etis dan tidak sopan. Maka dengan adanya istighfar ini diharapkan bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita di saat kita menyampaikan materi. Sebagaimana hal ini juga dianjurkan untuk para pendengar, orang yang hadir. Karena orang yang hadir tak selamanya fokus 100% dari awal sampai akhir. Terkadang mereka masih terbayang, terngiang pekerjaan-pekerjaan rumah yang terbawa dalam kajian. Terkadang aktivitas kantor terbawa pula di dalam masjid ketika mendengarkan muhadharah. Terkadang di saat kita duduk untuk menimba ilmu ternyata datang rasa kantuk yang akhirnya hilang beberapa materi-materi dalam catatan kita. Maka kekurangan-kekurangan itu diharapkan bisa ditambal dengan istighfar. Pun demikian dengan puasa yang sudah kita tuntaskan pada bulan Ramadan yang lalu. Kita merasakan bahwasanya masih banyak sebenarnya kekurangan-kekurangan yang kita jumpai. Masih banyak ketidaksempurnaan di saat kita berpuasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran selama sebulan penuh. Maka dengan kita memperbanyak istighfar diharapkan, istighfar inilah yang akan bisa menutup dan menambal kekurangan dan ketidaksempurnaan kita selama di bulan Ramadan yang lalu. Adapun yang terakhir, mungkin kita cukupkan pada amalan yang ketiga. Marilah kita paksa lesan kita, jiwa kita, hati kita, dan seluruh anggota badan kita ini untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah meskipun kecil, sedikit, meskipun grade-nya kita kurangi. Kita menyadari bahwasanya bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya memang tidak seperti bulan Ramadan. Subhanallah, bulan Ramadan kita dimudahkan untuk berbuat ketaatan. Bayangkan, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, kita berpuasa sebulan penuh tak pernah mengeluh. Kita menjalankan qiyamul lail 11 rakaat 20 rakaat tak pernah merasa bosan. Bahkan kita baca Al-Quran dimanapun tak pernah merasa sungkan dan malu. Baik di rumah, di masjid, bahkan di tempat-tempat publik, bahkan di atas kendaraan. Kita tidak pernah merasa sungkan untuk membacanya. Apa yang terjadi dengan bulan Syawal ini? Memang rintangannya lebih besar. Karena di bulan Syawal seperti dan bulan-bulan selanjutnya, lingkungan tidak seperti lingkungan yang kita jumpai di bulan Ramadan. Akan tetapi bukan berarti kemudian kita memutus hubungan kita dengan Allah. Tapi seharusnya ibadah sebagaimana kita sampaikan terus berkelanjutan. Sampai ajal dan kematian menjemput kita semua. Maka di antara hal yang perlu kita yakinkan pada diri kita adalah paksa diri kita ini untuk selalu menyambung hati, lesan, dan anggota badan kita ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai amalan ibadah meskipun itu sedikit. Malah sejatinya hal inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dan cinta. Bukankah Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW menjawab, adwamuha wa inqal. Amalan yang dilakukan, ibadah yang dikerjakan secara kontinu, berkesinambungan, berkelanjutan, meskipun sedikit ternyata ini yang kemudian menjadikan Allah lebih suka dan cinta kepada orang tersebut. Maka pun demikian dengan kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa untuk bisa menjaga qiyamul lail 11, 2-3 rakaat layaknya kita di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai kemudian terputus satu malam kecuali kita sholat qiyamul lail. Meskipun 1 rakaat witir. Pun demikian dengan tilawatil Quran. Di bulan Ramadan mungkin sehari kita bisa menuntaskan 1 juz. Dalam 3 hari kita bisa menghatapkan Al-Quran. Tapi di bulan Sya'ban, di bulan Syawal ini terkadang kita menjumpai banyak rintangan.
Tapi jangan sampai berlalu 1 hari kecuali kita membaca beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pun demikian dengan puasa. Sebulan penuh kita ditempa, diuji oleh Allah untuk menahan lapar dan dahaga. Dan dari hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan puasa Ramadan kita. Namun di bulan Syawal ini jangan sampai terlepas ibadah-ibadah sunnah, terutama adalah puasa. Karena puasa itu adalah junnah, kata Nabi SAW, perisai terbaik. Selain kita mendapatkan pahala, dengan kita berpuasa insya Allah akan menghindarkan kita dari berbagai kemaksiatan dan menjadi tameng serta benteng terkokoh dari segala bentuk dosa dan kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga 3 hal ini mampu kita rutinkan untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah kita di bulan Ramadan terima. Yang kedua dengan memperbanyak istighfar. Sedangkan yang ketiga dengan memaksa diri ini, jiwa ini dan lisan ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita turunkan grade-nya, meskipun itu sedikit. Yang penting kontinu dan berkesinambungan karena inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tema kajian fikih sirah nabawiyah. Di mana pada pertemuan terakhir, kalau tidak salah sebelum Ramadan atau pas di Ramadan, ya, di mana kita membahas tentang gangguan orang-orang musyrikin terhadap dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau juga menyadari resikonya pasti akan semakin bertambah. Rintangan dakwah pasti akan semakin membengkak. Pun demikian, resiko di dalam mendapatkan penolakan, intimidasi dan teror itu pasti sudah dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita tahu prinsip, ideologi, keyakinan dan ibadah orang-orang musyrikin penduduk Makkah dengan prinsip dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Maka pada kesempatan sebelum Ramadan kalau tidak salah, kita menyampaikan bahwa gangguan orang-orang musyrikin secara umum itu ada 2. Yang pertama adalah gangguan orang-orang musyrikin itu secara psikis. Ya, ini ingin menjatuhkan mental Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pun demikian dengan para sahabatnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya kita sampaikan bagaimana mendapatkan gangguan secara psikis dengan melabeli gelar-gelar buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan label sebagai seorang majnun, orang yang gila, orang yang sahir, orang yang kadzab, pendusta, rajulan mashura, orang yang terkena gangguan sihir. Bahkan Nabi SAW disebut sebagai sobe, kata Abu Lahab, pengkhianat warisan leluhur. Disebut sebagai muzammam, orang yang tercela plesetan dari Muhammad, sebagaimana yang diucapkan oleh istri dari Abu Lahab. Ini semua adalah demi untuk menjatuhkan mental. Bahkan hal ini juga terjadi pada Abu Talib. Karena Abu Talib ini adalah orang yang selama ini membantu terus membela dakwah Nabi SAW meskipun berbeda keyakinan. Maka dijatuhkan mental Abu Talib. Tapi Abu Talib tak berkeming. Pun demikian Nabi SAW juga dijatuhkan mentalnya dengan diceraikannya kedua putri Nabi SAW. Yang sebelumnya kedua putri Nabi SAW dinikahi oleh kedua putra dari Abu Lahab. Dan sudah kita sampaikan semua. Ternyata hal ini juga dialami oleh para sahabat. Sebagaimana yang terjadi pada Mus'ab ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana semua pelayanan, fasilitas dan logistik diputus secara total oleh kedua orang tuanya. Tatkala ketahuan bahwasanya Mus'ab ibnu Umar ini menjadi seorang muslim mukmin dan mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bisa merasakan bagaimana kondisi yang sangat mengenaskan. Kondisi dan situasi yang sangat menyedihkan. Yang dahulunya Mus'ab ibnu Umar itu adalah orang yang subhanallah, bahasa orang dan anak muda saat ini glowing. Di mana kulitnya putih. Pun demikian minyak wanginya itu bisa tercium di saat beliau sudah berlalu. Bahkan sandalnya saja diimpor dari Yaman. Memang kedua orang tuanya adalah orang yang kaya raya. Tapi subhanallah orang-orang tua ini dikumpulkan
kemudian diintimidasi oleh pembesar suku Quraisy ketika ketahuan anak-anak mereka mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Mus'ab ibn Umar, bahkan Sa'ad ibn Abi Waqqas pun mengalami hal yang sama. Ketika ibunya diintimidasi, di saat yang sama ibunya tahu kalau saat ini masuk Islam, makanya ibunya sampai mogok makan. Ini semua adalah dilakukan demi untuk menjatuhkan mental. Pun demikian, ujian secara psikis ini diharapkan menurut mereka, orang-orang kafir Quraisy, agar kaum mukminin di kalangan para sahabat ini kembali kepada penyembahan berhala dan pengkultusan terhadap zat atau benda-benda selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun di hari ini kita akan melanjutkan sedikit dari jenis gangguan yang kedua, yaitu gangguan secara fisik. Gangguan secara fisik. Dan ini juga dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih para sahabat yang beriman. Maka ada beberapa riwayat-riwayat yang menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengalami gangguan secara fisik. Salah satunya disebutkan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menyaksikan, beliau menjadi saksi hidup tapi tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Karena memang sudah mendapatkan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membalas. Karena selama 13 tahun orang-orang yang beriman hanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar, tidak boleh membalas. Subhanallah. Tentu hal ini menjadi berat bagi mereka, tapi kita bisa melihat bagaimana loyalitas tinggi mereka, kesetiaan untuk selalu taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud bercerita, dahulu Abu Jahal ini menantang kepada semua orang, kepada pembesar orang-orang kafir Quraisy. Siapa di antara kalian yang mampu untuk mengambil jeroan atau kotoran dari rahim unta dari Bani Fulan, kemudian meletakkannya di atas punggung Muhammad ketika ia sujud di depan Ka'bah. Karena Nabi SAW seringkali sholat di depan Ka'bah. Ternyata sayembara ini langsung diijabai dan diamini oleh, disebutkan itu langsung oleh Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Akhirnya ia mengambil jeroan, dan ini adalah sesuatu yang menjijikkan. Diambillah jeroan unta ini, dan benar-benar ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah dan ketika sujud, akhirnya diletakkan di atas punggungnya. Mungkin gak seberapa secara fisik, tapi sesuatu yang menjijikkan mengenai punggung Nabi SAW, tentu hal ini tidak mengenakkan. Makanya Nabi SAW sadar diri, tidak mungkin membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan perawi dalam kisah ini Abdullah bin Mas'ud menuturkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, subhanallah. Menyaksikan Nabi SAW dihina, Nabi SAW direndahkan seperti itu, Nabi SAW diganggu secara fisik seperti itu, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dalam hatinya, seandainya bukan karena perintah Nabi SAW, pasti saat itu aku akan segera membantu. Tapi bagaimana mungkin? Hal ini arahan dari seluruh para nabi, tidak boleh menampakkan identitas, apalagi membantu secara terang-terangan di hadapan orang-orang kafir Quraisy, agar tidak terbongkar kedok dan identitas orang-orang yang beriman. Akhirnya Nabi SAW pulang. Dan disinilah Nabi SAW dibantu oleh putrinya tercinta, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, satu demi satu kotoran itu dibersihkan dari punggung, bahkan ada yang sampai mengenai kepala, bahkan wajah Nabi SAW. Dengan sabarnya Fatimah, putri dari Nabi SAW, membersihkan satu demi satu kotoran yang melekat pada punggung dan sebagian wajah dan kepala Nabi SAW. Saat itulah Nabi SAW berdoa keburukan. Ya Allah, hancurkanlah Abu Jahal. Ya, Nabi SAW pada puncak kemarahannya tidak membalas secara fisik, tapi membalas dengan doa. Doa Nabi adalah mustajab, apalagi doa-doa orang-orang yang terdolimi. Nabi SAW akhirnya menyebutkan satu persatu orang-orang
yang merendahkan, yang menghinakan, bahkan mengganggu secara fisik Nabi SAW dengan doanya, ya Allah hancurkanlah Abu Jahal. Ya Allah hancurkanlah Uqbah ibnu Mu'id, Utbah ibnu Syaibah, Utbah ibnu Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, Al-Walid ibnu Utbah. Pun demikian dengan Umayyah ibnu Khalaf. Disebutkan ada 7 orang. Tapi hanya 6 orang yang disebutkan. Yang 1 lupa perawinya. Siapakah orang yang ke-7? Subhanallah. Nabi SAW ketika menyebutkan satu persatu. Dan mendoakan kehancuran bagi mereka. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu akhirnya benar-benar menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tidak ada satupun orang yang didoakan kehancuran dan keburukan oleh Nabi SAW. Kecuali semuanya mati dan meregang nyawa di sumur Badar dalam perang Badar. Perang pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Subhanallah. Ini adalah balasan setimpal. Semuanya mati dan tewas dalam perang Badar. Orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW dalam doa tersebut. Mulai dari Abu Jahal, Uqbah ibnu Mu'id, Al-Walid ibnu Utbah, Umayyah ibnu Khalaf, Utbah ibnu Rabi'ah. Pun demikian dengan Syaibah ibnu Rabi'ah. Semuanya mati dalam perang Badar. Nah, ini adalah salah satu di antara bukti bagaimana Nabi SAW dengan kesabarannya, ya, menyikapi gangguan orang-orang musyrik secara fisik. Terdapat riwayat yang lain, bagaimana Nabi SAW harus bersabar ketika dicekik oleh Uqbah ibn Abi Mu'id. Disebutkan di dalam riwayat, ya, dari Urwah ibn Abi Zubair. Urwah ibnu Az-Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau bercerita, pada suatu hari, Uqbah ibnu Mu'id ini mendekati Nabi SAW dari belakang sembari mengambil selendangnya dan mencekiknya. Subhanallah, Abu Bakar yang ada di saat tersebut langsung kemudian mendorong Uqbah ibnu Mu'id, berusaha untuk menyelamatkan Nabi SAW yang dicekik dengan selendangnya. Sembari mengatakan, ya, kenapa engkau menyakiti, mendolimi orang-orang yang percaya bahwasanya Allah itu adalah Rabb-nya? Ini adalah bagian dari bentuk pembelaan. Karena orang-orang kafir secara rububiyah percaya bahwasanya Allah itu adalah Rabb mereka. Yang menjadi pembeda itu apa? Adalah tauhid uluhiyah. Dalam hal ibadah, mereka mempersembahkan, meminta, berdoa, tawakal itu kepada berhala sebagai wasilah. Tapi kalau seandainya siapa pencipta, pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bagian dari usaha Abu Bakar As-Siddiq untuk menyelamatkan, untuk membantu Nabi SAW dari cekikan Uqbah ibnu Abi Mu'id. Beliau mengatakan, ya, kenapa kalian mendolimi orang yang sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala? Artinya mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Dan tidakkah cukup dengan burhan? Artinya hujah-hujah dan argumentasi yang kuat dari Rasulullah SAW kepada kalian. Yang akhirnya saat itu kemudian ditinggalkan Nabi SAW. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Nabi SAW bisa terselamatkan. Ini adalah kisah yang kedua. Terdapat yang kisah yang lain. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Kisah ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Abu Jahal ini adalah orang yang paling benci kepada Nabi SAW. Sebagaimana dulu kita sampaikan bahwasanya kebenciannya ini dikarenakan banyak faktor. Yang pertama, ada mengatakan karena faktor tertolaknya cinta Abu Jahal. Karena Khadijah yang diidam-idamkan ternyata lebih memilih pujaan hatinya, yaitu Rasulullah SAW. Faktor yang kedua, karena Abu Jahal ini berasal dari Bani Makhzum. Dan kita tahu Bani Makhzum ini adalah Bani yang sangat-sangat benci kepada Bani Abdi Manaf. Perseteruan, permusuhan selama ini terjadi di antara dua Bani ini. Belum lagi keberadaan Nabi SAW sebagai seorang Nabi tentu memiliki apa? Kedudukan yang lebih tinggi. Dan itu tidak ada pada diri Abi Jahal, pun demikian dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini di antara beberapa alasan yang semakin memuncak kemarahan dan emosinya ketika berhadapan dengan Rasulullah SAW. Maka pada suatu hari
Abu Jahal ini berusaha untuk mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjanji akan menginjak, ya, meskipun gangguan ini tidak sampai terjadi secara fisik, tidak pernah ada kontak, tapi ini adalah bukti bagaimana keinginan yang begitu tinggi, tekad yang bulat untuk mengganggu secara fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak terjadi. Ini benar-benar nyata dan itu terucap dalam lisannya Abu Jahal. Dia mengatakan, yakni demi Lata dan Uzza, seandainya aku mendapati Muhammad di depan Ka'bah ini, pasti aku akan taruh kakiku, aku akan injak yakni kepalanya di saat ia sujud. Maka di saat mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud, dia berusaha untuk mendekat. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia kemudian beranjak untuk menghindar dan mundur selangkah demi langkah. Orang-orang kafir Quraisy yang menyaksikannya merasa bingung, ada apa dengan Abu Jahal ini? Padahal sebelumnya ia sudah berjanji akan menginjak kepalanya. Dan mereka melihat bagaimana Nabi SAW itu sudah ada di hadapan Abu Jahal. Kenapa tidak segera dieksekusi? Kenapa tidak segera untuk diinjak? Bahkan Abu Jahal ini seakan-akan mundur selangkah demi langkah. Ternyata ketika ditanya, ada apa wahai Abu Jahal? Kata Abu Jahal, ada penghalang antara diriku dengan Muhammad, ini ada semacam api yang menyala dan berkobar. Hal ini yang kemudian menjadikan Abu Jahal tidak berani untuk mendekat, apalagi menginjak sebagaimana keinginan dan sumpahnya dia. Ya, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu Abu Jahal tidak bisa mendekatinya, barulah kemudian turunlah surat Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-18. Kalla innal insana layatgha ar-ra'au istaghna, sampai yani akhir. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ayat ini ditujukan kepada Abu Jahal ketika punya keinginan besar untuk menginjak kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya tidak kesampaian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya, kata Rasulullah, Abu Jahal ini memaksakan untuk mendekatiku, pasti malaikat akan sudah siap mencincang tubuhnya satu persatu. Tapi ternyata Abu Jahal menunjukkan sifat pengecutnya. Ia tidak berani untuk mendekati meskipun sebelumnya ia berapi-api bersumpah untuk menginjak kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan dimanapun antum berada. Ini adalah di antara beberapa gangguan secara fisik yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini juga terjadi pada sebagian sahabat. Contoh konkret yang terjadi pada sahabat ketika mendapatkan gangguan secara fisik itu adalah sahabat yang mulia, yaitu Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini adalah sahabat yang paling berat sebenarnya gangguannya di masa-masa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah. Karena posisinya memang sangat-sangat tidak memungkinkan untuk bisa lepas dari gangguan, pun demikian kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena statusnya itu adalah sebagai seorang budak, hamba sahaya. Hal ini yang tidak memungkinkan baginya untuk bisa lepas. Makanya dalam sebuah riwayat yang sangat banyak disebutkan dari riwayat ini adalah sahih, ketika ketahuan Bilal ini masuk Islam, akhirnya kemudian disiksa oleh majikannya sendiri. Ditaruh di tengah gurun yang begitu panas. Kemudian batu besar diletakkan di atas perutnya. Ternyata siksaan seperti ini tidak menjadikan Bilal ibnu Rabah segera meninggalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia semakin bersemangat. Dia semakin punya tekad bulat untuk menjaga akidah, menjaga prinsip keyakinannya. Sembari mengatakan ahad-ahad, menunjukkan bahwasanya Allah SWT itu Esa. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy yang meyakini bahwasanya Tuhan itu berbilang dan banyak. Mereka meyakini ada Tuhan Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal dan lain sebagainya. Tapi dia ingin mengajarkan kepada kita, apapun kondisi, apapun situasi, seperti apapun kedzaliman dan gangguan mereka, Bilal ingin mengajarkan kepada kita, kita harus sabar. Kita harus tetap untuk menjaga prinsip akidah kita. Sembari mengatakan ahad, ahad. Hingga akhirnya kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Disebutkan dalam riwayat
Harga Bilal saat itu adalah 9 ukiah emas. 9 ukiah emas ini kalau kita konversi dengan harga rupiah saat ini, kalau seandainya 1 gramnya emas 24 karat itu 1 juta, itu kisaran harga Bilal saat ini itu sekitar 270-an atau mungkin barangkali 260 lebih juta untuk harga seorang Bilal ibnu Rabah. Padahal Abu Bakar As-Siddiq ini sudah banyak memerdekakan budak. Al-Qadhi Ibnu Iyad menyebutkan ada sekitar 5 bahkan lebih dari orang-orang yang beriman di kalangan sahabat yang dahulunya menjadi hamba saya kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Pun demikian dengan kisah yang kedua. Gangguan secara fisik juga dialami oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, para ulama mengatakan beliau adalah orang yang ke-6 masuk Islam. Sebagian sejarawan mengatakan demikian. Abdullah bin Mas'ud ini bukan penduduk Makkah. Makanya ada sebuah kisah bagaimana Abdullah bin Mas'ud ini menjadi orang yang kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berani secara lancang, secara lantang juga membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Padahal tidak ada satu di antara mereka yang berani. Kecuali Nabi SAW, kemudian orang yang kedua itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Dan kita tahu, ketika Abdullah ibnu Mas'ud ditantang oleh beberapa orang yang beriman sesama para sahabat, Abdullah ibnu Mas'ud ini tidak bergeming sedikit pun. Meskipun dalam riwayat, secara fisik Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah orangnya kecil. Betisnya kecil. Fisiknya tidak segagah Hamzah, tidak segagah Abdullah atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi keberaniannya ini melampaui kecilnya fisik beliau. Dia memberanikan diri membaca surat Ar-Rahman. Belum sempat selesai kemudian dihajar rame-rame oleh para pembesar suku Quraisy. Abdullah ibnu Mas'ud mengalami penderitaan yang sangat berat. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud ini pernah disiksa oleh Abu Jahal, bahkan pernah dipotong telinganya. Oleh karenanya di dalam perang Badar inilah ada sebuah kisah di mana si pembunuh Abu Jahal ini dikisahkan itu adalah putra dari Afrah. Akan tetapi beberapa ulama mengatakan bukan, pembunuhnya itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka beberapa ulama mengatakan bahwasanya memang yang menjadikan Abu Jahal ini sudah terkapar, tidak mungkin bisa bergerak sama sekali dan sembari menanti kematiannya itu adalah putra-putra dari Afrah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, masih memberikan kesempatan bagi Abdullah ibnu Mas'ud untuk membalaskan dendamnya dahulu, karena disebutkan dalam riwayat beliau pernah dipotong oleh Abu Jahal telinganya. Maka di saat sakaratul maut ini ternyata Abdullah ibnu Mas'ud berkesempatan untuk selalu mencari-cari di manakah jasadnya, mayatnya Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal saat itu masih diberikan kesempatan untuk hidup, tapi ia tidak bisa apa-apa lagi. Memang Allah SWT punya skenario lain agar Abdullah bin Mas'ud ini bisa bertatap muka, bertemu langsung di titik terakhir kematian Abu Jahal. Dan saat itulah kemudian Abdullah bin Mas'ud memotong telinganya dan dipertunjukkan kepada Nabi SAW, dan sebagai bukti dendamnya tuntas dan kemudian terbunuh, dan saat itulah menjadi akhir kehidupan dari Abu Jahal. Pun demikian dengan sahabat Nabi SAW yang terakhir, yaitu keluarganya, keluarga dari Ammar. Ammar ibnu Yasir ini adalah satu-satunya yang masih hidup di saat yang sama. Ayahnya terbunuh, tewas. Ibunya tewas dengan cara yang mengerikan. Disebutkan dalam riwayat ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak. Maaf, dari kemaluannya hingga tembus ke belakang. Makanya dahulu Abu Jahal itu mendapatkan julukan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Tapi semenjak sampai membunuh dengan cara yang sadis dan tidak manusiawi, inilah yang kemudian malah berubah kunyahnya menjadi Abu Jahal. Bapaknya kebodohan karena dengan dungunya, dengan bodohnya menyiksa wanita yang tidak punya power dan kekuatan dengan cara yang tidak manusiawi. Pun demikian dengan saudarinya.
saudarinya pun mengalami hal yang sama. Semuanya meninggal. Semuanya tewas. Kecuali Ammar. Maka oleh karenanya Ammar saat itu kemudian akhirnya mengingkari dan mengkufuri Nabi SAW. Tapi secara lisan. Agar ia diberikan kesempatan untuk bisa hidup. Tapi dalam hatinya tetap dia beriman kepada Nabi SAW. Ammar hanya mengkufuri dan mengingkari ajaran Nabi SAW secara lisan. Yang akhirnya kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Tak lama kemudian turunlah surat An-Nahl ayat 106. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman." Orang-orang yang kufur setelah ia beriman, maka dikecualikan bagi orang-orang yang dipaksa untuk meninggalkan keimanannya meskipun hatinya masih mutmainnun, masih tenang, masih tumaknina, masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini membicarakan tentang kondisi Ammar saat itu. Makanya Nabi SAW saat itu menenangkan hati Ammar di saat seluruh keluarganya tewas. Sabron ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Karena saat itu memang kewajiban bagi orang-orang beriman selama 13 tahun sebelum Nabi SAW hijrah kota Madinah itu adalah dengan bersabar. Inilah di antara potret Nabi SAW pun demikian dengan para sahabat orang-orang beriman. Ketika Rasulullah SAW sudah mulai menampakkan dakwahnya secara terang-terangan, mendapatkan berbagai gangguan. Ada dua jenis gangguan sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Gangguan yang pertama dahulu secara fisik, secara psikis, menjatuhkan mental. Sedangkan yang kedua adalah secara fisik. Sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan. Manakah yang lebih berat? Antara gangguan secara psikiskah ataukah gangguan secara fisik? Yang paling berat bagi Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW pernah ditanya dengan pertanyaan seperti ini oleh Aisyah radhiyallahu taala, disebutkan dalam Sahih Muslim. Ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana asyaddu min Uhud. Ya Rasulullah, kita tahu perang Uhud ini adalah perang yang benar-benar hidup mati, memperjuangkan izzah Islam, pertemuan antara kebatilan dan kekufuran, kata Aisyah. Dan kita tahu dalam perang Uhud ini kaum muslimin banyak mengalami kekalahan. Pun demikian dengan banyaknya korban di kalangan kaum muslimin, terutama pamannya sendiri yang tewas dengan sangat mengenaskan dan mengerikan. Artinya secara fisik dialami oleh kaum muslimin dalam kekalahan dalam perang Uhud. Tapi pertanyaan sangat bagus diajukan oleh Aisyah, ya Rasulullah, apakah ada kejadian yang lebih mengerikan mungkin barangkali, menyakitkan, yang tidak pernah engkau lupakan melebihi kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud? Nabi SAW menjawab, iya. Iya. Ya. Saat itu aku merasakan ada hal yang paling mengerikan, paling mengenaskan dan paling menyedihkan dan tidak pernah saya lupakan, kata Rasulullah SAW. Kejadian itu adalah ketika Nabi SAW ditolak dakwanya ketika berdakwah ke Taif. Dan ini juga nanti insya Allah kita akan sampaikan. Ketika dia berdakwah kepada ketiga putra dari Amr ibnu Amr, yakni Amir ibnu Amr As-Saqafi, yakni ada Abu, yakni ibnu Yalail, kemudian ada Mas'ud dan ada yakni Khubayb, di mana ketiganya ini menolak mentah-mentah dakwah Nabi SAW. Bahkan mereka memprovokasi masyarakatnya. Makanya Nabi SAW di Taif selama 10 hari, meskipun berdakwah dari rumah ke rumah, dari dor ke dor, akhirnya mereka selalu mendapatkan penolakan. Tak ada satupun di antara penduduk Taif saat itu yang masuk Islam. Makanya dalam cerita yang nanti kita akan sampaikan, akhirnya Nabi SAW dalam kondisi gundah gulana, kecewa pasti. Diharapkan bisa mendapatkan tempat untuk nanti menjadi home base baru bagi para sahabat. Ternyata Taif tak ada satu di antara mereka yang menerima. Makanya para ulama mengatakan kisah ini menunjukkan bagaimana gangguan secara psikis bagi Nabi SAW itu lebih berat daripada gangguan secara yakni fisik. Ya, semoga dari kisah ini bisa memberikan suntikan semangat bagi kita semua di dalam berdakwah. Kita menyadari bahwasanya setiap orang yang berdakwah, siapapun di antara kita, entah itu dakwah dalam lingkungan keluarga,
dakwah dalam lingkungan kerabat, famili kita, dakwah dalam lingkungan masyarakat, bahkan dakwah secara nasional, bahkan internasional, pasti akan mendapati orang-orang yang tidak suka dengan kita. Maka ketidaksukaan mereka, orang-orang yang belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang lewat gangguan-gangguan secara psikis dan kadangkala sampai pada kontak fisik. Maka dengan adanya kisah ini, semoga kita semakin terhibur. Sebab seberat apapun rintangan dakwah kita, bahkan sampai seandainya kita mendapat gangguan secara psikis maupun yang fisik, insya Allah tak akan mampu bisa melebihi ya gangguan secara psikis dan fisik yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Karena mereka adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya, Nasi asadu balaan ya Rasulullah, manusia seperti apakah yang paling berat ujiannya? Nabi SAW mengatakan al-anbiya. Selama kita bukan Nabi, seberat apapun hadangan, rintangan, gangguan di saat kita berdakwah, insya Allah itu tidak. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.